Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan hari ini untuk membahas sebuah subjek yang cukup menarik, dan ini adalah pertemuan pertama ya, bagaimana kita mempelajari sebuah fragmen sejarah tentang perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga apa yang kita pelajari dalam kajian sirah nabawiyah ini menambah kedekatan kita kepada Nabi, sehingga pengetahuan kita tentang bagaimana perjuangan dakwah beliau, bagaimana kemudian ujian yang beliau hadapi di dalam menyampaikan agama ini membuat kita semakin meningkat keimanan kita kepada Allah ya, dan tentunya membuat kita semakin mencintai Nabi, karena dalam Al-Quran Allah katakan tidak ada jalan lain untuk menuju Allah, satu-satunya jalan adalah cinta kepada Nabinya. Nah, maka hari ini adalah pertemuan pertama dari sekian banyak pertemuan kita nanti di dalam membahas sirah nabawiyah. Nah, untuk pertemuan yang pertama, karena ketika kita bahas sirah ya, kita akan kemudian menemukan ada satu bangsa yang memang hadir di dalam sirah, akan sering kita sebut, yaitu bangsa Yahudi. Maka kita akan lihat bagaimana pandangan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menceritakan mereka di dalam Al-Quran ya, sehingga kemudian kita tahu ya bahwa apa yang menjadi karakter dari bangsa Yahudi itu sendiri. Nah, yang pertama mereka ini adalah bangsa yang memang sangat pembangkang kepada Allah ya, sangat pembangkang, kemudian selalu melawan nabi-nabi yang kemudian diturunkan kepada mereka. Allah dilawan, nabi yang diturunkan dari kalangan mereka dilawan ya, sehingga ada satu karakter dari bangsa Yahudi itu adalah membunuh para nabi ya. Jadi kalau kita katakan karakter mereka membunuh para nabi, jadi ya apa yang mereka lakukan sekarang di Palestina itu adalah salah satu hal yang memang sudah merupakan karakter yang nanti kita akan lihat dalam Al-Quran. Nah, satu, mereka tuh suka membunuh para nabi. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qatlihimul anbiya, mereka membunuh nabi-nabi ya. Ini jelas ya dalam surat Al-Baqarah ya, An-Nisa ayat 155, Allah berfirman bahwa karakter pertama dari bangsa Yahudi ini adalah membunuh para nabi. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang 91, taqtuluna anbiya Allah ya. Jadi kamu itu dahulu suka membunuh nabi-nabi Allah ya, itu karakter dari bangsa Yahudi ya. Jadi kalau kita perhatikan, memang sifat ini adalah sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ya. Jadi membunuh para nabi adalah karakter bangsa Yahudi ya, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ya. Nah, Nabi Isa alaihissalam ya, Nabi Isa ini kan juga kemudian merupakan salah satu utusan Allah yang ditentang oleh bangsa Yahudi ya. Jadi awalnya ini bangsa Yahudi ditindas oleh bangsa Romawi. Ketika diutus Nabi Isa alaihissalam, harapan mereka adalah Nabi Isa ini akan mengeluarkan mereka dari ketertindasan bangsa Romawi. Tapi Nabi Isa justru diutus oleh Allah untuk memperbaiki tauhid dan akhlak mereka ya. Yang keinginan dari mereka ketika tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka mereka akan membunuh nabi tersebut ya. Ini luar biasa. Kalau tidak ada nabi yang sesuai dengan, ada nabi tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka bunuh ya. Kalau sesuai ya, ini kan
Salah satu karakter mereka menghendaki agar nabi itu sesuai dengan selera mereka, ya. Nah, maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa qaulihim inna qatalnal masiha ibna Maryam. Jadi mereka sendiri mengatakan, ya, kemudian Allah firmankan, sesungguhnya kami telah membunuh Isa al-Masih putra Maryam. Ya, padahal nanti ayat ini menceritakan mereka menyangka mereka telah membunuh. Nah, maka sikap yang kemudian Allah gambarkan dalam Al-Quran, bagaimana Allah bercerita tentang karakter mereka, membuat kita ya sedikit paham tentang apa yang terjadi. Bukan dewasa ini lagi, sudah lama ya, bahwa Palestina kemudian menjadi salah satu negara yang diintimidasi oleh bangsa Yahudi, ya. Mereka menginvasi, kemudian terjadi pembunuhan ya. Karakter mereka memang membunuh para nabi, ya. Nabi saja kemudian dibunuh, apalagi hanya manusia biasa, begitu ya. Nah, maka kemudian bangsa Yahudi ini memiliki banyak nama di dalam Al-Quran, ya. Allah kadang menyebut mereka Bani Israel, ya. Pasti teman-teman sudah sering baca Al-Quran, ketemu dengan ayat yang berbicara tentang Bani Israel, ya. Kadang-kadang Allah menyebut mereka dengan kaumnya Musa, ya. Kadang-kadang Allah menyebut mereka dengan Yahudi. Nah, setiap penyebutan baik Bani Israel, baik Yahudi, baik kaumnya Musa ini, itu tidak hanya Allah sebut begitu saja, tapi masing-masing sebutan ini akan diikuti dengan karakter mereka, ya. Seperti contoh, Allah itu kalau menyebut mereka dengan sebutan Yahudi di dalam Al-Quran, biasanya Allah akan menyebutkan dosa yang mereka lakukan, ya. Dalam surat At-Taubah ayat 30, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah, ya. Orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah putra Allah. Maka Allah panggil mereka dengan Yahudi. Wa qalatil yahud, ya. Maka orang-orang Yahudi itu berkata, ya, mereka mengatakan Uzair adalah putra Allah, padahal Allah tidak memiliki putra. Itu adalah sebuah dosa. Maka Allah sebutkan ketika dipanggil dengan Yahudi dalam Al-Quran, berarti ada dosa yang ingin Allah sampaikan, sehingga Allah memanggil mereka dengan panggilan Yahudi, ya. Atau di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-18, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna Allah, ya. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara mengatakan kami ini anak-anak Allah, ya. Lagi-lagi Allah ini tidak beranak. Maka dari sini jelas, ya, kalau Allah panggil mereka dengan Yahudi dalam Al-Quran, berarti akan diikuti dengan karakter-karakter yang buruk, ya. Nah, dalam surat yang lain Al-Maidah juga ayat yang ke-64, wa qalatil yahudu yadullah maghlulatun ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Jadi Allah sebut lagi wa qalatil yahud. Orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwasanya tangan Allah itu terbelenggu, ya. Maka dikatakan di sini sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu, kemudian dilaknat, ya, sebab apa yang mereka katakan. Nah, maka dari sini kita kemudian tahu, oh, kalau Allah panggil mereka Yahudi, berarti Allah hendak menjelaskan dosa apa yang mereka lakukan, ya. Maka kemudian ayat-ayat dalam Al-Quran ketika Allah bercerita tentang Yahudi, berarti nanti ada celaan atas perbuatan yang mereka lakukan, ya. Nah, jadi kemudian kalau Allah sebut Bani Israel, itu berarti secara umum. Nah, kita lihat dulu bangsa Yahudi, ya, atau sejarah mereka ini dari kehidupan Nabi Yakub alaihi salam, ya. Jadi Nabi Yakub itu kan awalnya beliau ini tinggal di Palestina, ya. Kemudian beliau punya 4 orang istri. Ada berapa? 4. Ya, jadi poligami ini sudah terjadi sebelum zamannya Nabi Muhammad,
ya. Dari zaman Nabi Ibrahim sudah ada, dari zaman Nabi Ismail sudah ada, dari zaman Nabi Yakub sudah ada, ya. Maka kemudian kaum orientalis yang hendak menyerang Islam dari sisi poligami, ya mereka salah alamat. Karena poligami ini sudah ada dari zaman dulu. Nah, Nabi Yakub punya 4 orang istri, ya. Maka nanti sebutan Bani Israel ini dinisbahkan kepada Nabi Yakub alaihi salam, Israel, ya. Nah, maka Nabi Yakub ini anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim, ya. Jadi Nabi Yakub punya 4 orang istri, ya. Dari 4 orang istri ini maka beliau ini punya sekitar 12 orang anak, ya. Dari 4 orang istri pada saat itu, ya. Jadi mereka itu tinggal di Palestina awalnya, ya. Tinggal di Palestina. Maka kemudian mereka ini hijrah ke Mesir, ya. Ketika mereka tinggal di Palestina, Nabi Yakub beserta 4 orang istri dan 12 orang anak ini, kan kita tahu dalam sejarah Nabi Yusuf ini kan terbuang, ya. Kemudian Nabi Yusuf itu pada akhirnya beliau menjadi seorang wazir atau menteri di daerah Mesir, ya. Sehingga kemudian Nabi Yakub ini hijrah atau pindah dari Palestina ke Mesir. Karena Mesir itu pada saat itu punya peradaban yang memang sudah cukup maju, ya, sudah cukup maju. Maka mereka pindah, ya, yang tadinya dari Palestina mereka pindah ke Mesir, ya. Awalnya di Mesir ini mereka mendapat penghormatan, ya. Kenapa? Karena Nabi Yusuf alaihi salam pada saat itu seorang wazir atau seorang menteri, ya. Tapi ketika Nabi Yusuf sudah meninggal dunia, barulah kemudian berubah, ya. Mereka tuh sudah tidak lagi menghormati keturunan Nabi Yakub, ya, atau Bani Israel pada saat itu, ya. Dan ini membuat banyak dari mereka itu diperbudak. Mereka tuh dijadikan budak pada saat itu, ya, oleh bangsa Mesir, ya, oleh bangsa Mesir. Maka penindasan yang dilakukan oleh bangsa Mesir terhadap bangsa Yahudi ini berlangsung cukup lama sampai diutus Nabi Musa alaihi salam, ya. Nabi Musa diutus di tengah bangsa Israel, Bani Israel pada saat itu yang hidup di Mesir pada saat itu, ya. Ya, kita tahu bahwa Nabi Musa itu lahir di zaman Fir'aun membunuh setiap anak laki-laki yang kemudian lahir pada saat itu, ya. Kemudian Nabi Musa ini dihanyutkan, ya, diketemukan oleh Asyah istrinya Fir'aun, ya, yang kemudian ketika mendapati anak ini, ya, maka kemudian jatuh cintalah istrinya Fir'aun, ya, sehingga pada saat itu diambil. Tapi mereka tahu bahwa ternyata ini adalah seorang anak dari Bani Israel. Maka Fir'aun itu kemudian mau membunuh anak itu, ya. Tapi dalam Al-Quran, ya, surat Al-Qasas ayat yang ke-9 Allah katakan, la taqtuluhu asa ayyanfa'ana aw nattakhidahu walada. Jangan kamu membunuhnya, ya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita kalau kita kemudian menjadikan dia sebagai anak, ya. Maka Fir'aun mengalah kepada istrinya, ya. Dan anak yang kemudian diangkat Nabi Musa itu pada saat itu, ya, hidup di kerajaan Fir'aun, ya, yang berarti cukup dihormati pada saat itu. Dan maksudnya didatangkan wanita-wanita yang tugasnya itu untuk menyusui, ya, untuk menyusui. Tapi ternyata Nabi Musa yang masih bayi hanya mau menyusui pada seorang wanita yang itulah ibu kandungnya, ya. Itu adalah salah satu hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi Musa ini tumbuh di tengah kerajaan Fir'aun pada saat itu, ya. Maka ada satu hikmah, ya.
istrinya Fir'aun ini kan termasuk seorang wanita beriman, ya. Jadi memang kadang-kadang kita itu tidak bisa menjadikan lingkungan sebagai alasan kita tidak bisa beriman. Ya, contoh istrinya Fir'aun kan tinggal di tengah-tengah kerajaan seseorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, orang yang kemudian dilaknat oleh Allah, tapi beriman. Ya, ini kan sangat luar biasa. Ya, nah, kita lanjut. Maka kemudian lama kelamaan Nabi Musa ini ya berubah dewasa, ya, sehingga mendakwahi Fir'aun, sehingga terbuktilah kekhawatiran Fir'aun, ya. Fir'aun menentang dakwah yang kemudian dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam, ya. Jadi pada saat itu Allah itu menurunkan banyak sekali mukjizat diturunkan kepada Nabi Musa, ya. Maka nanti teman-teman akan menemukan termasuk nabi yang paling banyak mukjizatnya itu Nabi Musa alaihi salam, ya. Inilah kemudian salah satu keistimewaan Bani Israel, ya, bisa menyaksikan begitu banyak mukjizat, ya. Tapi kemudian ya, Allah berfirman dalam surat Al-Isra, walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat, ya. Telah diberikan kepada Musa 9 mukjizat. 9 mukjizat yang sangat nyata. Maksudnya nyata di sini bayyinat berarti sesuatu yang bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasakan, ya. Contoh tongkatnya berubah menjadi ular, itu kan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hal itu nyata bisa dilihat, bisa disaksikan oleh begitu banyak bangsa Mesir pada saat itu, ya. Atau tangannya itu mengeluarkan cahaya. Pada saat zaman itu belum ada lampu, tapi tangannya Nabi Musa sudah bisa mengeluarkan cahaya, ya. Ada angin taufan yang bertiup menghancurkan ladang-ladang orang Mesir, tapi ladangnya Bani Israel nggak hancur. Ya, ini kan mukjizat. Ya, taufan datang tapi memilih-milih mana yang dihancurkan. Ini kan mukjizat. Ya, belum juga ada belalang-belalang yang memakan tanaman orang Mesir tapi tidak memakan tanaman Bani Israel. Ya, maka dan masih ada begitu banyak mukjizat yang Allah turunkan. Jadi mereka ini begitu banyak mukjizat yang Allah turunkan sebenarnya untuk menguatkan keimanan mereka kepada Allah, ya. Sampai kemudian Allah memerintahkan mereka, Nabi Musa alaihi salam keluar bawa kaumnya ini dari Mesir, ya, pada saat itu karena hendak dibunuh oleh Fir'aun, ya. Ini dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Taha, walaqad auhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahr, ya. Ini telah diwahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku di malam hari, buatlah mereka untuk melalui jalan yang kering di laut, ya. Kemudian Allah katakan yabasan la takhaf, ya, daraka wa la takhsha, kamu enggak usah takut kesusul, ya, kemudian tidak usah takut tenggelam. Ya, memang cukup banyak yang dibawa oleh Nabi Musa pada saat itu, ya. Setidaknya itu jarak antara Nabi Yakub dengan Nabi Musa itu sekitar 450 tahun, ya. Yang berarti memang dari 450 tahun ini sudah berkembang jumlahnya, ya tentu tidak lagi seperti 12 orang yang hijrah, ya, 4 istri dan 12 orang anak yang hijrah ke Mesir, ya. Itu sudah pasti kemudian berkembang pada saat itu. Ya, ala kulli hal memang Fir'aun, ya, pada saat itu akhirnya mengetahui bahwa Nabi Musa ini hendak lari dari Mesir. Maka dia mengejar Nabi Musa dan kaumnya pada saat itu. Ya, jadi dikejar dengan pasukan yang terbaik. Fir'aun ini kan punya pasukan yang sangat kemudian pasukan elit lah, ya, pasukan elit. Nah, maka pada saat itu Nabi Musa dan kaumnya sudah terlihat. Maksudnya tuh sudah bisa melihat pasukan Fir'aun yang mengejar mereka pada saat itu.
Ya, maka dalam surat Asy-Syu'ara Allah katakan, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Ya, pada saat mereka sudah bisa melihat antara satu dengan yang lain, maka kaumnya Nabi Musa, pengikut Nabi Musa mengatakan, kita ini inna lamudrakun, kita ini kekejar udah. Ya. Sehingga muncul keraguan-raguan dalam hati mereka. Ya, nah disinilah kemudian kita menemukan lagi salah satu karakter dari bangsa Yahudi, yaitu keras kepala. Kenapa keras kepala? Ya kan Allah yang berfirman memerintahkan Nabi Musa. Ya, belum lagi mereka sebenarnya sudah melihat begitu banyak mukjizat dari Allah. Ya, tapi begitu banyak mukjizat nanti belum kemudian menguatkan hati mereka untuk beriman kepada Allah. Ya. Maka Nabi Musa mengatakan, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kata Nabi Musa, sekali-kali kita ini enggak akan kesusul. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah itu bersama diriku dan akan memberikan petunjuk kepadaku. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa auhayna ila Musa anidrib bi asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Maka Allah wahyukan, dalam situasi seperti ini pukul lautan dengan tongkatmu, maka dia terbelah, ya, tiap-tiap belahan ini sebesar gunung yang besar. Ini mukjizat juga. Bisa dibayangkan, belah laut kemudian dia menjadi membentuk sebuah lorong, sebuah jalan, ya, ini kan mukjizat, ya, yang sebenarnya termasuk kenikmatan yang bisa dirasakan oleh bangsa Yahudi pada saat itu, bisa melihat mukjizat secara nyata, ya. Maka pada saat itu Ibnu Katsir menyebutkan memang dia tuh terbuka atau terbelah menjadi 12 bagian, ya, berdasarkan 12 suku dari Bani Israel pada saat itu, ya. Jadi bukan satu, ya, Allah jadikan tanahnya itu menjadi kering, ya. Maka kemudian ketika Nabi Musa dan kaumnya ini sudah sampai ke ujung lautan, mau dipukulkan tongkat itu, tapi ditegur lagi sama Allah. Jadi kan pertama dipukul, dia terbelah. Mereka lewat sampai di ujung, mau dipukul lagi. Tapi kemudian Allah berfirman, watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun. Biarkan dia tetap terbelah. Agar apa? Agar mereka itu tentaranya akan tenggelam di situ, ya, karena memang nanti terbukti. Ya, Fir'aun pada saat melihat itu dia tuh tergoda untuk mengejar, tetap mengejar, ya. Jadi ketika masih terbuka, pasukan Fir'aun ini bingung antara mengejar atau tidak. Kan ragu-ragu di sini, ya. Bisa dibayangkan. Mereka takut, ya, tapi pasukan Fir'aun pada saat itu sebenarnya masih ragu. Apakah kita kejar atau tidak? Ya, Fir'aun termasuk orang yang kemudian pertama kali kejar. Sehingga ketika melihat itu, maka kaumnya Fir'aun ini, pasukannya ini menjadi ikut. Ya, panglimanya masuk, mereka masuk. Tapi apa yang terjadi? Sudah masuk di tengah-tengah lautan, barulah kemudian lautan tersebut, ya, tertutup. Jadi pada saat mereka sudah ada di tengah-tengah lautan, ya, maka pada saat itulah Nabi Musa memukul tongkat tersebut, maka seluruh pasukan Fir'aun ini terbunuh. Ya, maka bangsa Yahudi ini memang Bani Israel sudah melihat begitu banyak kekuasaan Allah yang berlaku kepada mereka. 9 mukjizat yang nyata, yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan, ya. Ya, ini sebenarnya untuk membuat agar mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kemudian nanti mereka masih ragu untuk beriman kepada Allah, ya. Kemudian ada hikmah yang penting kita ambil di sini. Ya, kalau kita membayangkan pada saat itu, ya, kita membaca kisah Fir'aun, orang yang punya kerajaan, ya, hartanya banyak, kekuasaannya luas. Nabi Musa datang membawa kebenaran. Ya. Nabi Musa ini kan termasuk salah satu yang beliau itu kan awalnya itu mengalami sedikit gangguan
ketika berbicara, agak sedikit gagap begitu ya. Kemudian dikejar-kejar oleh Fir'aun. Ini ada dua pilihan yang mungkin kalau zaman dulu ketika kita mencoba untuk melihat di pihak mana kita kemudian berada, Fir'aun kah atau Nabi Musa? Ya, yang satunya nih punya kerajaan, punya harta, punya kekuasaan. Yang satunya nggak punya apa-apa. Kita pilih yang mana kira-kira? Ya kan? Kalau jujur mungkin pada saat itu ya banyak yang memilih Firaun ya pada saat itu. Tapi kemudian kebenaran ini akan selalu muncul walaupun ditekan seperti apapun ya. Itu hikmah yang kemudian akan bisa kita ambil, dan ada hikmah yang kemudian penting kita aplikasikan dalam kehidupan kita ya. Jadi Nabi Musa sudah berada di ujung laut ya. Di depannya ada lautan yang membentang ya. Di belakangnya ada ratusan pasukan terbaik yang sedang mengejar ya. Bagi sebagian orang bagi sebagian manusia, kita tuh pasti akan menghadapi keadaan seperti ini, merasa terpojok ya, merasa tersudutkan, merasa di hadapan kita sudah tidak ada jalan ya, seperti Nabi Musa ya, bahwasanya ada kemudaratan yang akan terjadi kepada kita, tapi lihat tidak termudaratkan sedikit pun ya. Padahal yang mengejar ini pasukan terbaik, yang dikejar itu nggak bawa senjata, justru lari. Keadaan lari ini kan berarti hanya membawa barang secukupnya, tidak siap untuk berperang. Tapi Fir'aun dan pasukan terbaiknya ini tidak bisa memudaratkan Nabi Musa dan kaumnya. Ya, sebenarnya ini berhubungan dengan nasihat Nabi SAW. Apa nasihat Nabi? Nabi itu memberikan nasihat kepada Abdullah ibnu Abbas. Ya, dan salah satu nasihatnya, ihfazillah yahfazka. Ya, jagalah Allah, Allah akan menjaga dirimu. Ya, maka kemudian orang yang menjaga Allah, Nabi Musa ini senantiasa menjaga Allah dengan cara melakukan apa yang Allah perintahkan. Maka ini adalah senjata bagi kita semua. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga diri kita. Karena kita manusia akan selalu berada pada keadaan yang lemah. Karena kita ini lemah. Ya, kita bukan makhluk yang kuat. Ya, maka kemudian kita menjaga Allah, kita tunaikan hak-hak Allah ya, karena kapan? Kita tahu bahwa suatu saat kita akan berada dalam keadaan sempit ya, maka keadaan yang paling lemah dalam diri kita ini tidak akan membawa kemudaratan karena kita menjaga Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita. Nabi Musa tidak termudaratkan sedikit pun. Justru Allah selamatkan. Fir'aun justru ditenggelamkan. Nabi Ibrahim alaihissalam, api sudah dibakar, tapi apakah beliau terbakar? Tidak. Ya, Nabi Yunus sudah ditelan ikan paus. Ya, ini kegelapan, kegelapan di atas kegelapan kan. Ditelan ikan paus tengah malam, dibawa ke dalam dasar laut. Ya, tapi kemudian apa yang mereka lakukan? Langsung memperbaiki tawakalnya kepada Allah. Ya, karena apa? Karena memang ini cara Allah kemudian untuk melindungi mereka ya. Kemudian Nabi Nuh ya, Nabi Nuh alaihissalam ya, bikin perahu di atas gunung kan, datang banjir yang sangat besar, tapi kemudian tidak memudaratkan diri mereka. Kenapa? Karena mereka kemudian senantiasa menjaga Allah ya. Kemudian hikmah yang selanjutnya, belajar dari istrinya Fir'aun ya. Tetap bisa beriman walaupun berada di tengah-tengah manusia yang paling kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seharusnya kita kemudian belajar bagaimana caranya kita menjaga iman kita di saat apapun ya, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun ya. Jadi saya ulangi lagi, Bani Israel, Yahudi, kaumnya Musa, ini penyebutan Allah kepada mereka ya. Kalau Allah sebut Yahudi, berarti Allah akan menyebutkan kejelekan yang mereka lakukan ya. Nah, maka
awalnya Nabi Ibrahim punya anak namanya Nabi Ishak, Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub, Nabi Yakub punya 4 orang istri, 12 orang anak, ya, mereka hijrah ke Mesir, ya, sehingga pada saat itu mereka berkembang biak di sana, ketemulah dengan Firaun, ya, mengalami penindasan zaman Nabi Musa, kemudian Allah perintahkan untuk keluar dari Mesir. Ketika keluar dari Mesir, ini bukan proses yang mudah, ya. Allah menguji keimanan mereka, bagaimana mentaati perintah Allah, dan Allah memberikan pertolongan di ujung, di akhir-akhir perjuangan mereka untuk kemudian pergi dari Mesir, ya. Maka insya Allah kita akan lanjut kembali di pertemuan berikut, masih berkaitan tentang sejarah bangsa Yahudi dalam kajian sirah nabawiyah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menuntut ilmu, ya, membuat kita semakin mengenal tentang sejarah, ya, bagaimana agama ini ditegakkan sehingga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.